rezeki yang banyak Pak. Jangan salah paham Anda. Sampai pernah dikisahkan Pak Bu, dulu di Bandung, ya sekitar tahun 99, ketika waktu moneter itu, ada seorang sopir itu angkutan, bahasanya sopir oplet lah, sopir bemo, sopir angkutan taksi, kalau kata orang sekarang taksi yang warna biru-biru itu loh. Sopir taksi dia, taksi angkutan. Ketika waktu moneter, bangkrut, majikannya bangkrut. Akhirnya dia yang dulunya tukang sopir angkutan berubah jadi profesi, jadi tukang becak. Jadi tukang becak. Tapi subhanallah tukang becak ini 5 waktu di masjid, tidak pernah absen. Sampai suatu saat ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar tahun 2008-2007 ditakdir oleh Allah taala dinaiki becaknya oleh perempuan yang kaya yang tinggal di Jakarta. Waktu itu perempuan itu mau ke pasar, mau beli oleh-oleh di Bandung ya. Untuk keluarganya yang di Jakarta, karena macet pada waktu itu kalau naik mobil akhirnya dia pilih naik becak. Subhanallah naik tukang becaknya ini. Berangkat becak ini. Kata si ibu yang kaya ini, Pak antar saya ke pasar untuk beli oleh-oleh. Oh ya siap, berangkat. Sampai tengah jalan adan. Sampai tengah jalan adan. Gak taunya becak ini langsung nikung ke masjid masuk. Masuk ke masjid. Kata si ibu, loh Pak saya ini mau ke pasar bukan ke masjid. Saya ini mau ke pasar kok diantar ke masjid. Maaf Bu, sudah adan saya sholat dulu. Kalau ibu mau silakan tunggu. Kalau ibu nggak mau silakan naik becak lain, nggak apa-apa. Kata ibu itu, ya sudah saya tunggu aja lah. Saya nggak berani naik becak lagi. Karena kaya takut dirampok. Jadi nunggu aja sudah. Silakan Bapak sholat. Sholat tukang becaknya ini. Yang ibu-ibu yang kaya ini suruh nunggu di becaknya. Sholat tukang becak ini. Setelah sholat berjamaah di masjid, naik lagi becak. Kata si ibu, Pak kamu ini gak takut kah? Sudah rezeki di depan mata kok mau dibatalkan? Coba nanti antar dulu pelanggan itu baru Anda sholat di masjid. Kata si tukang becak, oh maaf Bu, panggilan Allah itu nomor 1. Yang ngasih rezeki saya Allah Ta'ala. Saya malu kalau mendahulukan uang daripada Allah. Padahal yang ngatur rezeki saya itu Allah Ta'ala. Rezeki itu nomor 2. Yang penting nomor 1 itu panggilan Allah Ta'ala. Ketika tukang becak ini menyatakan seperti ini, ibu ini langsung nangis. Sadar, kenapa? Dia yang kaya raya dikasih rezeki sama banyak sama Allah Ta'ala gak pernah sholat. Langsung sadar ibu ini. Langsung sadar, bayangkan tukang becak yang gajinya pas-pasan. Masih lebih mementingkan panggilan Allah. Dia yang kaya raya gak pernah memperhatikan panggilan Allah. Padahal yang ngasih rezeki dia Allah Ta'ala. Akhirnya nangis. Setelah beli-beli belanja, suruh tunggu sama ibunya. Naik becak itu lagi. Ditanya oleh ibunya, Bapak ini dulu kerjanya apa? Oh saya dulu supir taksi. Karena majikan saya bangkrut, akhirnya saya pindah jadi tukang becak. Enakan mana Pak, jadi supir taksi apa becak? Kata tukang becaknya, ya enakan supir taksi tinggal ngegas rem. Kalau becak ngengkol, ngayun, capek, berkeringat. Kalau mobil kan tinggal gas rem, kopling, selesai. Nggak pakai tenaga. Kalau becak ini kan berat. Apalagi kalau bawaannya banyak. Oh berarti lebih enak angkutan Pak ya daripada becak. Iya. Bapak di mana rumahnya Pak? Saya ingin silaturahmi. Kata tukang becak, oh jangan Bu, nggak usah silaturahmi ke rumah saya. Rumah saya kecil, malu saya. Rumah saya gebyok kecil, nggak usah datang ke rumah saya. Nggak apa-apa Pak, saya ingin jalan-jalan aja. Nggak usah. Ditolak oleh tukang becaknya, nggak boleh datang ke rumahnya. Akhirnya si ibu ini turun dari becak, dibayar becaknya Pak. Kemudian tukang becaknya ini jalan, ibu ini naik becak lain. Suruh ngikuti, itu becak kemana itu yang pertama kali dinaiki itu. Wah gak taunya untungnya becak yang dinaiki ini langsung pulang ke rumahnya. Jadi ibu ini ngikuti dari belakang, oh tahu rumahnya, oh rumahnya di sini. Balik lagi dia ke hotel, pulang ke Jakarta. Cerita kepada suaminya, nangis-nangis. Subhanallah suaminya juga sadar. Akhirnya dua sejoli ini bahasanya ini pasangan ini langsung ahli ibadah. Yang dulunya gak pernah sholat, langsung sadar dua-duanya langsung ahli sholat.
Kata si bapaknya, ayo bu kita kasih hadiah itu bapak itu yang nyadarkan kita, tukang becak itu kita kasih hadiah. Saya mau belikan mobil angkutan. Nanti ibu datang ke sana, datang ke rumahnya, belikan angkutan. Nanti saya yang bayar, kata suaminya. Ya sudah, kalau bapak membelikan angkutan, saya yang akan berangkatkan haji suami istri tukang becak tersebut, kata ibunya. Jadi suami istri ngasih hadiah. Si suaminya ngasih mobil, angkutan, si istrinya ngasih hadiah haji plus suami istri. Akhirnya berangkat ke Bandung, datang ke rumah tukang becak tersebut. Kaget tukang becak itu, kok tahu rumahnya. Akhirnya diajak jalan-jalan, ayo pak antar saya jalan-jalan sekarang. Tapi naik mobil saya. Gak taunya langsung diantar ke dealer. Dibelikan mobil, angkutan, tanda tangan di sana. Apa ini bu? Hadiah buat bapak. Bapak karena menyadarkan kami, ini hadiah dari suami saya. Dibelikan mobil angkutan. Jadi bapak majikan sendiri, bukan tukang sopirnya. Yang punya mobil sekarang bapak. Jadi enak nanti keliling-kelilingnya gak capek. Nangis ini bapaknya. Ya. Gak taunya gak cukup. Setelah beli mobil dibawa ke bank. Bingung lagi nih bapak, mau ke apa lagi nih bu? Sekarang ini hadiah dari saya. Tadi hadiah dari suami saya, ini hadiah dari adik saya. Bapak saya berangkatkan haji plus dengan istri. Oh tambah nangis tukang becaknya. Kenapa pak bu, kok hadiahnya kok besar-besar? Iya ini karena bapak telah menyadarkan kami berdua. Karena bapak kami yang dulunya gak pernah sholat, sadar gara-gara bapak. Gara-gara bapak sering sholat berjamaah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya pun kami sadar. Subhanallah, dapat rezeki. Bayangkan tukang becak, dikasih mobil baru, dikasih hadiah haji plus, suami istri berangkat. Subhanallah. Berkata pak, sholat berjamaah. Rutin pak, rutin sholat berjamaah. Datangkan rezeki, sholat berjamaah ini barokah. Datangkan rezeki, makanya kalau bisa jangan sholat sendiri, apalagi sholat berjamaah di masjid, rezekinya tambah banyak. Anda jangan salah paham, sampai Anda